Assalamualaikum, selamat datang di channel Tabassam. Islam adalah agama yang besar, yang pastinya Islam memiliki sejarah yang begitu kaya. Mempelajari sejarah Islam adalah hal yang sangat diharuskan bagi umat Islam, entah mempelajarinya melalui buku-buku sejarah Islam, ataupun belajar dari guru-guru kita, ataupun dari para ahli sejarah Islam. Tapi akan lebih menyenangkan mempelajari sejarah Islam melalui film. Film sejarah Islam yang baik merupakan media dakwah bagi penulisnya ataupun bagi sutradaranya. Ya, walaupun tidak semua alur ceritanya tidak 100% sesuai dengan sejarah aslinya, tetapi bolehlah untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Oleh karena itu, kami akan merekomendasikan 10 film sejarah Islam terbaik menurut channel Tabassam. Tapi sebelum kita ke nomor 10, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kita bisa saling membantu membangun channel ini agar lebih baik dan dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi orang banyak. Di nomor 10 ada film Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven adalah film yang berlatar perang salib dalam fase kedua dengan dikuasainya kota Yerusalem oleh pasukan salib. Film yang ditulis oleh William Manohan dan disutradarai oleh Ridley Scott ini resmi keluar pada tahun 2006. Film ini bercerita tentang sosok Balian yang diperankan oleh Orlando Bloom dari masa perang salib pada abad ke-12. Balian adalah seorang pandai besi dari desa Prancis yang pergi ke kota Yerusalem untuk mencari pengampunan Tuhan. Kemudian ia ikut berperan dalam melawan panglima perang Islam yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Film ini bisa dibilang film Hollywood yang menceritakan tentang Islam. Tentara Muslim digambarkan sangat menghormati etika perang dan hak asasi manusia. Sementara itu berbeda dengan pasukan Kristen, di mana mereka sangat barbar dan membantai seluruh penduduk tak bersalah pada saat mereka menaklukkan kota Yerusalem. Dan terkhusus bagi Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, ia digambarkan sangat bertoleransi pada film ini. Contohnya ketika ia diserahkan kunci kota Yerusalem, ia akan menjamin keselamatan dan tidak mengusik peribadatan kaum Kristen yang lainnya. I will give every soul safe conduct to Christian lands. Di nomor 9 ada film Khalid bin Walid. Film ini berkisah tentang legenda panglima perang Islam yaitu Khalid bin Walid yang berjuluk dengan pedang Allah atau Saifullah. Kisah kepahlawanan Khalid bin Walid selalu mendapat tempat di hati kaum muslimin dan menjadi kebanggaan sejarah dan kebudayaan Islam. Panglima Khalid bin Walid ini adalah salah satu dari panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya selama menjadi panglima perang Islam. Pada awalnya Khalid bin Walid adalah panglima perang kaum kafir Quraisy yang memerangi Islam. Usai pertempuran Uhud, Khalid memeluk Islam dan dipercayai menjadi panglima perang yang tak terkalahkan. Salah satu perang yang sukses dipimpinnya adalah Perang Yarmouk, di mana kaum muslimin kalah jumlah melawan pasukan Bizantium Romawi Timur yang berjumlah 200 pasukan, sementara pasukan muslimin hanya 24.000 pasukan. Tetapi pasukan muslim dapat mengalahkan pasukan Bizantium di bawah komando Panglima Khalid bin Walid ini. Di nomor 8 ada Muhammad the Messenger of God. Film Muhammad Messenger of God, sebuah film epik Islam Iran dengan penggambaran yang baik dan menarik yang disutradarai oleh Majid Majidi dan ditulis bersama dengan Kambuzia Partov. Film ini bercerita ketika Nabi Muhammad lahir hingga berusia 12 tahun dan berakhir ketika ia pertama kali mengunjungi Suriah atau Syam. Disitulah ia bertemu dengan pendeta Bahiro yang meyakini bahwa kelak Muhammad akan menjadi nabi terakhir.
Film Muhammad Messenger of God ini tidak menampilkan wajah Nabi Muhammad. Hal ini sesuai aturan dalam ajaran Islam dan juga agar tidak memancing amarah umat Islam yang lainnya. Wajah dan suara Nabi Muhammad tidak ditampilkan, hanya bagian punggung dan kepala bersorban terlihat dari belakang saja. Sedangkan suara digantikan dengan teks tulisan. Meski tak menampilkan wajah tokoh Nabi Muhammad, tak berarti film Muhammad Messenger of God ini tidak menuai protes. Soalnya Iran memiliki kultur Islam yang didominasi oleh Muslim Syiah. Dibandingkan dengan Muslim Sunni, Syiah terbilang lebih santai dalam memvisualisasikan tokoh-tokoh religius dalam Islam. Syiah kontemporer mengizinkan sosok Nabi Muhammad ditampilkan dalam film dengan syarat harus diperlakukan dengan penuh kehormatan. Oleh karena itu, film buatan Iran ini menjadi kontroversi dan sempat membuat heboh negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim Sunni karena menampilkan sosok Nabi Muhammad secara fisik. Di nomor 7 ada film Kingdom of Solomon. Film Kingdom of Solomon ini berusaha mencuplik sepenggal kisah dari Nabi Sulaiman, satu dari sedikit nabi yang sekaligus memegang puncak pemerintahan, yang mana Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan dari ayahnya, yaitu Nabi Daud. Plot ceritanya mengambil suatu waktu ketika Nabi Sulaiman sudah menjadi raja dan istri beliau sedang mengandung, serta menghadapi berbagai rencana kudeta dari beberapa pimpinan suku Bani Israel yang masih memegang ajaran Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Meskipun sudah dikabarkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, berbagai pemberontakan kudeta ini terjadi di pusat pemerintahan Nabi Sulaiman di Yerusalem. Penghargaan dari film ini yaitu mendapat 5 penghargaan di Fajr Film Festival 2010. Di nomor 6 ada film Journey to Mecca. Film ini bercerita tentang perjalanan haji oleh Ibnu Battutah di tahun 1325 sampai 1326 Masehi. Ibnu Battutah adalah seorang petualang muslim terbesar sepanjang masa. Dan perjalanan haji ini menjadi awal petualangannya dari kampung halamannya di Tangier, Maroko, menyusuri pantai dan pegunungan utara Afrika menuju kota Mekah. Penonton diajak merasakan beratnya perjalanan haji dan suasana Masjidil Haram pada abad 13 Masehi. Film ini mendapat penghargaan Most Popular Film di Festival Film Paris 2009. Di nomor 5 ada film The Lion of Desert. Film ini mengabadikan perjuangan Omar Mukhtar melawan penjajah Italia. Tokoh Omar Mukhtar diperankan oleh Anthony Quinn. Awal perjuangan Libya tahun 1911, kapal-kapal perang Italia berlabuh di pantai Tripoli, Libya. Mereka membuat permintaan kepada kekhalifahan Turki Utsmaniyah untuk menyerahkan Tripoli kepada Italia. Kalau tidak, kota itu akan dihancurkan. Bersama rakyat Libya, kekhalifahan menolaknya mentah-mentah permintaan itu. Mereka menganggap hal ini adalah sebuah penghinaan. Tetapi, pada tahun 1912, Sultan Turki menandatangani sebuah perjanjian damai yang sejatinya sebagai simbol menyerahnya Turki kepada Italia. Namun, perjanjian ini ditolak oleh rakyat Libya. Mereka tetap melakukan perang jihad. Umar Mukhtar merupakan seorang komandan perang yang juga master dalam strategi perang gerilya di padang pasir. Ia memanfaatkan pengetahuannya tentang peta geografi Libya untuk memerangi pertempuran di padang pasir. Tetapi Umar Mukhtar tertangkap, sebuah pukulan telak kepada rakyat Libya. Beliau pun diadili dalam pengadilan dan dihukum gantung, dan pada akhirnya pada tanggal 16 September 1931 beliau dinyatakan wafat. Don't think it stops there. Di nomor 4 ada film The Message. Film ini yang menggambarkan kisah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya dalam memperjuangkan agama Islam. Mulai dari menerima wahyu, hijrah, perang Badar, perang Uhud sampai merebut kota Mekah kembali. Film ini menghabiskan waktu 6 tahun untuk persiapannya dan 1 tahun untuk pembuatannya.
Di film ini, Nabi Muhammad tidak digambarkan di layar maupun yang suaranya didengar. Pada awal film, pernyataan ditampilkan para pembuat film ini kehormatan tradisi Islam yang menyatakan bahwa penyamaran Nabi menyinggung terhadap spiritualitas pesannya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad tidak akan ditampilkan. Film drama sejarah epik yang disutradarai oleh Mustafa Akkad ini dirilis dalam bahasa Arab pada tahun 1976 dan dalam bahasa Inggris pada tahun 1977. Film ini sangat berguna sebagai sebuah pengenalan sejarah awal Islam. Di nomor 3 ada film Omar. Film serial ini menceritakan sejarah perjalanan Khalifah Umar bin Khattab. Serial ini diproduksi oleh MBC Group dan menjadi 31 episode dengan lokasi syuting di dua negara, yaitu Maroko dan Suriah. Karakter Khalifah Umar juga tergambar sebagai pemimpin yang berjiwa mulia, pemimpin yang memastikan kesejahteraan kepada rakyatnya dan memastikan kepastian hukum kepada siapapun. Film serial ini mengandung aspek dramatis yang sangat menarik. Penggambaran kondisi Mekah saat itu juga digambarkan dengan sangat baik. Walaupun terdapat banyak adegan perang yang epik, serial ini juga memiliki pesan-pesan yang penuh makna dan sangat menginspirasi. Di nomor 2 ada film Bilal A New Great Hero. Film ini merupakan film animasi asal Saudi Arabia bergenre petualangan yang digarap oleh Aiman Jamal selaku sutradara, produser sekaligus penulis skenarionya. Film Bilal ini diangkat berdasarkan kisah nyata dari seorang anak berumur 7 tahun yang bercita-cita ingin menjadi seorang kesatria. Hanya saja Bilal dan saudarinya diculik dari kampung halamannya dan dijual sebagai seorang budak. Dari sinilah ia kemudian terhempas ke dalam sebuah dunia yang penuh dengan kekejaman dan ketidakadilan. Meskipun mengalami berbagai kesulitan, Bilal mulai menemukan kekuatan dari dalam dirinya untuk menemukan jalan hidupnya untuk menjadi lebih kuat. Film Bilal ini telah mengikuti berbagai ajang festival film dan memenangkan penghargaan seperti The Best Inspiring Movie di Festival Film Cannes dan penghargaan film inovatif terbaik di Broadcast Pro Middle East Award. Dan inilah di nomor 1 ada film VT 1453. Film ini adalah buatan Turki yang disutradarai oleh Faruk Aksoy. Film ini menceritakan tentara Kesultanan Utsmani di bawah komando langsung dari Sang Sultan Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan kota dengan pertahanan terbaik di dunia, yakni kota Konstantinopel. Menaklukkan kota Konstantinopel adalah cita-cita seluruh umat Islam yang terinspirasi dari sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Sultan Muhammad Al-Fatih merencanakan penyerangan ke kota Konstantinopel dari berbagai penjuru benteng kota tersebut. Dengan berbekal 250.000 pasukan dan beberapa meriam yang besar yang pada saat itu adalah teknologi perang yang baru. Berbagai cara telah dilakukan untuk menembus pertahanan Konstantinopel, hingga Sultan pun hampir putus asa sampai dia mendapatkan strategi baru, yaitu dengan memindahkan kapal-kapal melalui pegunungan untuk menghindari rantai penghalang. Hanya dalam semalam dan 70 kapal bisa memasuki wilayah Teluk Golden Horn. Ini adalah ide tergila pada masa itu, namun taktik ini diakui sebagai taktik peperangan yang terbaik di dunia oleh sejarawan barat sendiri. Penggambaran situasi pada film ini sangat epik dan realistis, nilai-nilai kepahlawan dan keluhuran akhlak Islam, dan juga banyak hikmah yang terkandung di dalam film ini, hingga film ini mendapat beberapa penghargaan.
Oke, inilah 10 film sejarah Islam terbaik menurut channel Tabasam. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Like apabila kamu suka dan komen apabila kamu mempunyai kritik dan saran, agar channel ini dapat menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi semua orang.